Pemirsa, ratusan jemaah calon haji kloter 33 asal Kabupaten Pandeglang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu pagi. Sebanyak 393 jemaah calon haji diantarkan dan diserahkan langsung oleh Bupati Pandeglang kepada petugas pelayanan ibadah haji di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede, Jakarta. Mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada malam ini. Sebelum diberangkatkan, ratusan calon jemaah haji akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengecekan barang-barang bawaan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Steven Patinama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Ya, Steven, apakah masih ada kedatangan jemaah calon haji ke Asrama Haji Pondok Gede sore dan malam nanti? Baik, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Untuk kedatangan rombongan jamaah calon haji sendiri di Asrama Haji Embarkasi Jakarta Pondok Gede ini, hari ini hanya terdapat dua rombongan atau dua kloter, yaitu kloter 33 Banten yang merupakan jamaah calon haji asal Kabupaten Pandeglang dan juga kloter 34 DKI Jakarta yang berasal dari wilayah Jakarta Timur. Untuk kedatangan kloter 33 Banten sendiri tadi pagi telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada pukul 7 pagi tadi dengan dihantarkan langsung dan juga diserahkan langsung kepada PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede oleh Bupati Pandeglang, yaitu Raden Dewi Setiani. Dan untuk kloter 34 di DKI Jakarta tadi tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada pukul sekitar 10 pagi atau 10 siang dan langsung diserahkan oleh perwakilan pihak pemerintah kota Jakarta Timur kepada perwakilan PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Kedua kloter ini telah menjalani rangkaian pemeriksaan, prosedur pemeriksaan begitu maksud saya, yang standar dilakukan oleh setiap kloter yang masuk ke dalam asrama haji, seperti pemeriksaan dokumen yaitu paspor dan juga pemberian gelang yang berisi nama masing-masing jamaah calon haji dan juga pemeriksaan barang-barang bawaan serta pemeriksaan kesehatan. Untuk kedua kloter ini rencananya akan diberangkatkan pada sore nanti. Untuk kloter 33 yaitu pukul 16.00 atau 4 sore akan diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta yang selanjutnya akan diterbangkan menuju Tanah Suci pada pukul 23.00 malam ini. Dan untuk kloter 34 DKI sendiri akan diberangkatkan pada pukul 23.00 menuju Bandara Soekarno-Hatta dan akan diterbangkan pada pukul 7.30 pada esok hari. Demikian Sabrina. Baik, terima kasih Steven Patinama melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan jemaah calon haji terus berdatangan ke Mekah, Arab Saudi. Mereka langsung melaksanakan ibadah umroh wajib. Dan berikut laporan Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Jemaah calon haji dari Madinah telah tiba di Mekah. Mereka selanjutnya bergerak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian umroh wajib seperti tawaf, sa'i, dan tahalul. Diketahui para jemaah calon haji Indonesia dari Madinah mengambil haji tamattu, yakni mendahulukan umroh untuk selanjutnya nanti menjalani rangkaian ibadah haji dengan konsekuensi membayar dam atau denda menyembelih 1 ekor kambing. Setelah tahapan umroh selesai, para jemaah calon haji kemudian bisa melepas pakaian ihram dan kembali beraktivitas sambil menunggu di puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 205 hotel untuk 203.320 jemaah calon haji reguler Indonesia di Mekah. Lokasi hotel sendiri dibagi menjadi 10 sektor dan terletak di 4 kawasan, yaitu Shisha, Raudhah, Jarwal, dan Misfalah. Penempatan hotel untuk jemaah haji ini berdasarkan sebaran embarkasi. Diketahui jemaah akan tinggal di Mekah selama kurang lebih 32 hari. Sementara untuk lokasi hotel jemaah Indonesia sendiri selama di Mekah berjarak
maksimal 4 hingga 5 km. Sementara itu gelombang pergerakan jemaah calon haji dari Madinah masih terus berjalan sesuai jadwal. Sedikit catatan bagi jemaah yang akan melaksanakan sholat sunnah di Masjid Bir Ali untuk menyimpan alas kaki sebaik mungkin. Ini dikarenakan banyaknya jemaah yang kehilangan alas kaki usai melaksanakan sholat sunnah. Selain itu, jemaah juga diimbau untuk selalu mentaati peraturan-peraturan yang ada. Jemaah yang sudah berniat ihram untuk memperhatikan larangan-larangan ihram yang telah diberikan petugas bimbingan ibadah haji, seperti tidak lagi memakai wangi-wangian, menutup kepala bagi laki-laki, mencabut bulu, memakai pakaian dalam bagi pria, atau secara tak sadar membuka aurat bagi perempuan saat berwudu. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Sebanyak 13.011 jemaah calon haji dari 35 kloter telah diberangkatkan dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Namun 14 jemaah menunda keberangkatannya ke Tanah Suci karena sakit. (13.011) jemaah calon haji dari 35 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Pemberangkatan jemaah calon haji dilakukan di Hall Bir Ali, Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Masing-masing kloter yang diberangkatkan berjumlah 380 jemaah calon haji. Dari total 35 kloter yang telah berangkat, masih ada 14 jemaah calon haji yang menunda keberangkatannya. Rinciannya, 7 calon haji sakit dan masih dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya, dan 7 calon haji lainnya merupakan pendamping calon haji yang sakit. 13.011 jamaah sampai kloter 35 hari ini. Pak, untuk jemaah ini penuh atau ada yang open seat? Ada yang open seat karena sakit. Sakitnya apa kita, Pak? Sakitnya ya kebanyakan sakit karena tua ya, karena gula darah, karena tensi, karena jantung ya, sakitnya orang tua. Sementara itu, 4 kloter jemaah calon haji lainnya sudah tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya yang berasal dari Lumajang dan Bondowoso. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Lebih dari 9.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah, Arab Saudi. Salah satunya adalah penjual sandal plastik asal Makassar yang sudah menunggu selama 15 tahun. Berdasarkan data dari sistem komputerisasi haji terpadu, sekitar lebih dari 76.000 jemaah asal Indonesia sudah tiba di Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, lebih dari 9.000 jemaah diantaranya telah tiba di Mekah, Arab Saudi. Salah satunya adalah Nurdiana Alam, penjual sandal asal Makassar, Sulawesi Selatan. Nurdiana mengaku senang dan terharu akhirnya bisa menunaikan ibadah haji tahun ini setelah menunggu selama 15 tahun. Alhamdulillah, sangat terharu sekali. Alhamdulillah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Berapa lama menunggu? Kurang lebih 15 tahun. Iya. Pengalaman dari Madinah ke sini? Ya, alhamdulillah pengalamannya sangat menarik, Pak. Pas sampai di Madinah semua, apalagi pengalaman yang terbaik pas masuk Raudah. Saya masuk Raudah 2 kali pakai nusuk sendiri. Saya langsung berdoa dekat depan mimbar. Pertama paling depan itu pengalaman yang paling berkesan di hidupku. Hari terakhir libur panjang Waisak, lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor masih padat. Informasi selengkapnya usai jeda.